Hello everybody, kembali lagi di channel Seka Story. Kali ini kita akan membahas drama Korea yang berbalut genre horor lagi nih guys. Untuk lanjut film ini, jangan lupa buat bayar parkir dulu ya, dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari Seka Story tentunya. Untuk kalian juga yang penasaran nih judul drama Korea ini, bisa dilihat di link deskripsi di bawah ya. Oke, untuk cerita awalnya dimulai kita diperlihatkan dengan 3 orang siswi yang melakukan ritual pemanggilan roh. Siswi tersebut bernama Yujin, Yuna, dan Kim Sun. Dengan suara gemetaran, mereka mengucapkan pemantra pemanggilan roh. Sebenarnya apa sih motif mereka memanggil roh itu? Apakah hanya keisengan semata? Adegan berpindah lagi di mana Yujin terlambat datang sekolah. Saat akan masuk kelas, ternyata temannya sudah diganggu oleh geng siswi populer di sekolahnya. Betapa beruntungnya Yuna, karena bel masuk tiba sehingga ia tidak dirundung kembali. Pada saat jam pelajaran dimulai, Yujin masuk dan bertepatan dengan Guru Lee yang merupakan guru baru di sekolah tersebut. Setelah Guru Lee memperkenalkan dirinya, Guru Lee segera mungkin mengabsen murid-muridnya yang ada di kelasnya. Tidak lama kemudian, Guru Lee memanggil murid bernama Kim In-suk. Dan semua orang yang ada di kelas itu pun kaget. Namun Guru Lee yang melihat bahwa Kim In-suk yang menjawabnya sangat pelan, maka ia menegur siswi itu. Namun saat Guru Lee menegurnya, semua murid itu lari ketakutan kecuali Yujin dan ketua geng populer. Guru Lee yang melihat kejadian itu pun kaget. Kemudian Yujin menjawab bahwa tidak ada murid yang bernama Kim In-suk. Wah, serem ya, baru ngajar aja udah ketemu hantu nih Guru Lee. Akibat dari kejadian itu, akhirnya Guru Lee dipanggil kepala sekolah. Dan Guru Lee pun menjawab bahwa dia salah membaca. Keadaan mulai runyam karena Kim In-suk adalah murid yang meninggal pada 30 tahun silam. Jadi tidak mungkin cuma salah baca. Akhirnya karena tidak mau masalah tambah runyam, masalah itu pun dianggap selesai. Setelah pulang sekolah, Yujin dan 2 orang temannya berjalan bersama sembari mengobrol tentang kutukan yang mereka buat pada malam itu. Salah satu temannya khawatir jika akan ada korban lagi. Saat sedang berbincang, mereka tiba-tiba dihadang oleh geng siswi populer di sana. Dan tentu saja, mereka bertiga diganggu lagi oleh geng tersebut. Adegan berpindah lagi pada Guru Lee dan teman sesama gurunya yang sembari mengobrol tentang kejadian yang dialami Guru Lee. Teman gurunya pun hanya menjawab untuk tidak khawatir, karena itu hanya cerita horor saja, seperti yang umumnya ada di sekolah-sekolah. Esok harinya ada berita kematian Ilho, yang merupakan siswi dari geng yang membuli Yujin. Karena takut, teman Yujin akhirnya menceritakan kepada gurunya bahwa dia dan Yujin telah memanggil arwah untuk mengutuk anak-anak dari geng itu. Setelah bercerita, ia pun meminta maaf dan di sini gurunya tidak menyalahkannya dan menawarkan akan membantunya. Malam pun tiba, Yujin yang sedang berjalan di sebuah gang lagi dan lagi diganggu oleh geng siswi populer itu. Di sana ia mengancam Yujin dan bertanya mengapa mereka semua mati dengan membakar kepala sendiri. Dan di sini Yujin hanya diam dan akhirnya kembali berjalan menuju rumahnya. Di luar rumah, ibunya memarahinya karena akhir-akhir ini dia pulang terlambat. Namun di sini Yujin tidak ingat akan kejadian sebelumnya. Keesokan harinya, semua murid dan guru digembarkan dengan murid yang bernama Jae-un, yang sedang mengantongi kepalanya dengan plastik, yang kemudian plastik itu dibakar oleh dirinya sendiri. Dan benar saja, akhirnya Jae-un pun tewas di tempat yang sama dengan 2 orang yang tewas sebelumnya, dan dengan keadaan yang sama juga. Karena kejadian itu, Yujin diinterogasi, dan di sana ia mengatakan bahwa ia tidak membunuhnya. Adegan kembali lagi memperlihatkan Sojung yang merupakan ketua geng siswi populer itu, yang sedang cemas di meja belajarnya. Tiba-tiba terdengar suara Yujin yang memanggilnya dari luar. Untuk menyembunyikan ketakutannya, akhirnya ia mengancam akan membunuh Yujin.
Sedangkan Eugene yang puas melihat hal itu akhirnya pergi. Keesokan harinya, Eugene dirundung lagi oleh siswi yang ada di kelasnya. Dan karena hal itulah Eugene dibawa ke UKS oleh gurunya. Di sana Eugene memperingatkan gurunya agar tidak terlalu dekat dengan Guru Lee. Gurunya yang merasa aneh akhirnya mempertanyakan alasannya. Eugene yang akan menjawab pun tiba-tiba menjadi ketakutan karena melihat Guru Lee berjalan mendekati mereka. Guru Lee tidak marah dan malah menenangkan Eugene itu. Sementara itu, Guru Eugene mencari tahu tentang siapa sebenarnya Kim In-sok. Dan setelah ia mengetahuinya, akhirnya ia menceritakan semuanya kepada Guru Lee. Eugene yang sudah berada di dalam rumahnya akhirnya menanyakan Kim In-suk kepada ibunya. Karena tidak disangka, ibunya adalah teman baik Kim In-suk waktu SMA dulu. Dan akhirnya ibunya menceritakan bahwa Kim In-suk dulunya adalah siswi yang buta. Namun anehnya, dia masih bersikap layaknya orang normal pada umumnya. Sehingga karena itulah ia diganggu oleh sekelompok siswi yang ada di sekolah tersebut. Dan di sini Kim In-suk mempunyai kekuatan supranatural, sehingga ia bisa membalas semua orang yang membulinya hingga mereka tewas. Mendengar hal itu, Eugene meminta untuk orang tuanya menjauhinya karena tidak mau orang tuanya terluka karena ulahnya. Hari pun berganti, Eugene kembali bersekolah lagi. Namun pada saat masuk kelasnya, ia diusir oleh semua siswi yang ada di kelasnya itu. Melihat hal itu, gurunya melerai dan memerintahkan untuk semua murid menerima Eugene. Sayangnya, semua murid tetap menolaknya, dan kejadian itu pun didengar sampai kepala sekolah. Kejadian yang semakin runyam, guru Eugene membantunya dengan membawa Eugene ke seorang dukun. Dengan cara dihipnotis, Eugene diantar ke bawah alam sadar dan alhasil menemukan alasan kematian Kim In-suk. Sementara itu, Guru Lee memanggil Guru Eugene untuk datang ke rumahnya, dan di sana keadaan Guru Lee sudah mengkhawatirkan. Namun ketika akan dibawa rumah sakit, ia menolak, dan sampai akhirnya Guru Eugene merawatnya, dan terjadilah adu bibir. Adegan beralih kembali ketika Guru Eugene bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menceritakan asal-usul Kim In-suk. Kim In-suk adalah anak dari Chun Hee yang merupakan pendatang baru di desa tersebut. Pada saat kedatangannya, mereka tidak disambut baik oleh semua warga di desa itu, karena orang di desa itu tidak menyukai akan adanya orang asing. Perlakuan warga di desa pun kepada mereka semakin buruk. Laki-laki parubaya itu pun menceritakan bahwa ia pernah menjadi guru Kim In-suk dulu. Dan pada saat itu, ia mengetahui Kim In-suk mengalami perundungan. Namun, ia malah memanfaatkan situasi itu untuk merudal paksa ibu Kim In-suk. Laki-laki itu pun menceritakan bahwa Chun Hee mati terbakar di dalam rumahnya karena tidak bisa menyelamatkan diri dari kobaran api yang dinyalakan oleh warga setempat. Sedangkan Kim In-suk juga mati dibakar oleh teman-temannya yang merundungnya. Di sisi lain, Eugene yang sudah tidak tahan karena sering dirasuki oleh Kim In-suk, akhirnya memanggil arwah Kim In-suk kembali untuk mengusirnya. Namun hal itu sia-sia, arwah Kim In-suk tidak mau meninggalkan tubuhnya. Tidak hanya itu, Guru Lee yang akhir-akhir ini dihantui pun akhirnya menemui dukun untuk meminta bantuannya. Dari alam bawah sadar Guru Lee, dukun itu melihat masa lalu Kim In-suk dan ibunya. Setelah mengetahui hal itu, ia melaporkan ke Guru Eugene dan mulai mencurigai Guru Lee. Dan setelah menceritakan semuanya kepada Guru Eugene, tiba-tiba ia didatangi sosok wanita yang kemudian mencekiknya hingga mati. Guru Lee yang telah selesai dihipnotis kembali ke sekolah. Di sana ia bersikap aneh dan berdandan seperti Chun Hee, wanita yang telah mati 30 tahun lalu. Dan ketika Eugene datang menghampirinya, Eugene melihat sosok hantu di samping Guru Lee. Karena saking takutnya, Eugene berusaha untuk kabur, namun semuanya sia-sia. Teman Eugene yang memergokinya pun hampir ketahuan, yang akhirnya membuat mereka lari ketakutan. Saat berlari, ia bertemu guru yang biasa membantu mereka.
Gurunya yang khawatir akan hal yang tidak diinginkan akhirnya lari ke sekolah. Namun sayangnya ia terlambat karena sekolah sudah dilalap habis oleh api yang dinyalakan oleh guru Lee. Di saat itu ia menelpon kepala sekolah untuk berhati-hati. Namun sayangnya di belakang sudah ada Chunhye yang akan membunuhnya. Kejadian pun langsung menggemparkan polisi dan memeriksa guru itu untuk diinterogasi. Dan guru itu pun langsung menjawab bahwa yang membunuh kepala sekolah adalah Chunhye. Semua polisi tidak percaya akan hal itu. Namun setelah hasil pemeriksaan sidik jari dari forensik, semua benar adanya. Sidik jari yang ada di tubuh kepala sekolah merupakan sidik dari Chunhye, wanita yang telah mati 30 tahun yang lalu. Dan film pun selesai. Gimana ini guys? Ngeri-ngeri sedep nggak nih filmnya? Untuk request drama Korea atau film lainnya, bisa komen di bawah ya. See you!